Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok 11, nama Khairul Fatah, NPM 3062156104, ingin menyampaikan PPT globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kenikmatan sehat jasmani dan rohani serta taufik dan hidayahnya. Yang kedua, kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya tak lupa juga ulun mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pembimbing Konsep Dasar PKNSD, Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk menyampaikan PPT globalisasi dan kerjasama antar bangsa dan tak sejarah globalisasi. Menurut ahli sejarah, globalisasi berkembang pada abad 20-an. Adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika, adanya eksplorasi oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Perusahaan Eropa mulai membuka cabang di Indonesia, Freeport AS, Unilever dari Belanda. Pengertian globalisasi menurut AGM Segro, proses di mana peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia yang satu membawa konsekuensi penting bagi individu masyarakat di belahan dunia yang lain. Menurut M. Water, sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tantangan sosial budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar mereka semakin dekat satu sama lain. Menurut Martin Alborn, globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung dalam komunitas dunia yang tunggal atau komunitas global. Menurut Robertson, proses mengecilnya dunia dan meningkatkan kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, kesaling tergantungan, dan kesadaran global akan dunia yang menyatu di abad ke-20. Jadi dapat kita simpulkan, globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu atau antar kelompok dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Kita langsung ke dampak globalisasi itu sendiri. Dampak positifnya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong semangat bekerja keras, memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional, memperluas cakrawala dan wawasan masyarakat Indonesia, mendorong perilaku demokratis, mempererat hubungan antar warga negara, mendorong perkembangan ekonomi. Dampak negatifnya, perilaku konsumtif menutup diri, cenderung berpikiran sempit, pemborosan pengeluaran, dan meniru perilaku yang buruk. Kualitas alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbedaan pendapat yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. Dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan. Lalu kita lanjutkan ke bagaimana menentukan sikap kita terhadap globalisasi. Antisipasi pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai nasionalisme. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, menanamkan atau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, ataupun sosial budaya bangsa. Selanjutnya, ulun akan melanjutkan ke materi kerjasama antar bangsa. Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang dianggap nasional, yang dalam hal ini memiliki identitas bersama dan memiliki kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, dan sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama.
Kerjasama antar negara adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti punya tujuan. Kerjasama ekonomi yang timbul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan hubungan utang piutang yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk dari negara lain. Tujuan kerjasama antar bangsa: memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara, menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia, menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya, mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerjasama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan, meningkatkan devisa negara. Selanjutnya kita ke bentuk kerjasama antar negara. Yang terbagi menjadi 3, yaitu bilateral, regional, dan internasional. Contoh bilateral seperti kerjasama Indonesia dan Singapura menjalin kerjasama di berbagai bidang. Indonesia mengekspor minyak mentah, timah, gas alam, sayur-sayuran, daging, dan kayu lapis ke Singapura. Nomor 2, regional. Contoh kerjasama regional, contohnya Indonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga ahli lainnya ke Brunei Darussalam. Selanjutnya, kerjasama internasional. Contohnya seperti kerjasama antara Indonesia dengan Laos dan Vietnam. Pemerintah Indonesia dengan Laos sepakat bekerjasama untuk meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas diplomat, kerjasama di bidang kehutanan dan hal teknis dan tenaga ahli. Indonesia membantu Laos dalam membangun pertaniannya. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam pertemuan di Hanoi pada tahun 2007, pembahasan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang pertahanan, migas, dan pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.